mengenang akan hakikat dunia, lalu mengetahui bahwa dunia ini bukan tanah air kita. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu fiha salihal a'mali sufuna. Maka mereka mengibaratkan dunia ini seperti lautan yang mengombang-ambingkan. Orang yang terlalai akan celaka. Orang yang terlena dengan dunia akan binasa. Maka mereka menjadikan amal saleh di dunia ini sebagai kapal supaya selamat sampai ke dermaga akhirat kelak. Jangan sampai bangun guring sampai hendak guring lagi dunia aja nang di pikiran kita. Seperlunya aja. Sisanya prioritaskan kayak apa akhirat kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi permisalan yang lebih jauh lagi. Au abiri sabilin atau hiduplah di dunia ini seperti orang yang umpat lalu aja. Melihat mobil orang bagus ya kada apa-apa ya. Aku ada tujuan seorang. Melihat rumah orang ganan kada masalah. Melihat kemegahan dunia ini kada tergiur. Karena cuma empat lalu. Tujuan kita jelas hendak ke akhirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabat, di pundak atau di punggung sidin ini ada bekas-bekas tikar sidin yang sangat kasar itu. Kada purun para sahabat ini melihat lalu hendak menggantikan dengan permadani yang lebih lembut lah. Rasulullah kada berkenan. Mali wa malid dunia. Aku kada ada urusan dengan dunia di sini. Ma ana fid dunya illa karakibin. Aku ini di dunia jasidin seperti orang yang menunggang aja, sedang berjalan dengan tunggangannya. Istazalla tahta syajaratin, 4 benaung setumat di bawah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan dunia. Seperti itulah kita semuanya. Kita sadari atau kada sadari, kita sedang berjalan menuju tanah air kita yang sebenarnya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar menambahkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, idza amsayta fala tantaziris sabah. Amun kita ni di sore hari sudah jangan menghadang-hadang subuh. Apabila ada di pagi hari jangan menghadang-hadang sore. Ada kesempatan beramal segera. Ada kesempatan melakukan perbuatan baik segera. Jangan menghadang-hadang. Terlebih lagi carilah amal yang apabila meskipun kita sudah wafat, rekening pahala itu tetap jalan. Sudah tahu aja sudah berataan insyaallah sedekah jariyah, awaladin salihin yad'ulah, atau kita mempunyai anak keturunan yang mendoakan kita, au ilmin yuntafa'u bihi, atau kita mempunyai ilmu yang kita ajarkan yang diambil manfaat daripadanya. Kalau kada kawa, paling kada kita bantu orang untuk memperoleh ini. Kita kada mempunyai ilmu, kita bantu orang untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah dapat juga pahalanya. Anak kita misalnya mohon maaf, kada yakin kita akan kesalehannya. Kita bantu anak-anak yang sedang memondok, sedang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, sedang menghafal Quran. Insya Allah hanya pun akan menjadi anak saleh yang mendoakan kesampian. Kita bantu pembangunan masjid, pembangunan zawiyah, pembangunan musola atau hal-hal sosial lainnya. Dan jangan kebanyakan kehendak. Hidup di dunia itu kadang jadi berat, jadi repot itu karena kita tuh kebanyakan kehendak. Hendak ini, kena bulan kena aku hendak ini, kena aku hendak nukar ini, kena aku hendak nukar ini. Lalu kada ingat lagi. Kada ingat lagi akan mati.
Bukan berarti kita boleh merencanakan hal-hal yang baik, boleh. Tapi tetap prioritas kita adalah akhir. Jangan menunda-nunda amal. Karena kita kada tahu. Makanya Imam Syafi'i menasihati, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Kumpulkan jasidin bekal ketakwaan, bekal amal saleh ini. Karena kita kada tahu malam ini nah masih kena subuh nih kita hidup. Kada tahu. Kita mahayal isuk anak ini anak menggawi ini anak menggawi ini. Merencanakan hal-hal yang baik boleh. Tapi ingat kita aja kada tahu subuh ini kita masih hidup atau kada. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat meninggal tanpa ada penyakit. Wa kam min saqimin asyahinan min ad-dahri. Sudah garing manahun kada wanti mati. Tad hulu nang menunggui mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda masih berkegiatan di pagi hari, di sore harinya, sedangkan kain kafannya itu ternyata sudah disiapkan. Bahkan orang yang berumur 100 tahun, 200 tahun tetap pada akhirnya akan kembali ke dalam kubur. Jadi jangan terlena lawan dunia. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan bujur-bujur Sayyidina Abdullah bin Umar. Mumpung lagi sehat, ayo beramal sebanyak-banyaknya. Mumpung sehat. Wa min hayatika limautik. Manfaatkan mumpung kita masih hidup, masih diberi Allah hidup. Jangan menunda-nunda amal. Mumpung kita masih diberi Allah kehidupan, kita syukuri. Kita manfaatkan bujur-bujur untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebagaimana udah di awal tadi udah sampaikan, inilah yang ditakutkan Rasulullah atas kita. Rasulullah kada takut kita akan syirik kan? Kita akan menyekutukan Allah dengan yang lain kan? Nang ditakutkan Rasulullah atas kita ini terlena lawan dunia. Mati-matian kita kapung. Sampai kada tahu disembahyang lagi. Sampai kada peduli lagi halal kah haram kadang didapatin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Allah jagakan daripada fitnah dunia. Allah hindarkan kita daripada tipu daya dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah maklum kita mengetahui seberataan bagaimana kemuliaan dan keluhuran daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bersaksi atas itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan syariat menjadikan nilai-nilai luhur akhlak ini bahkan sebagai bagian daripada cabang-cabang keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Kada sempurna iman salah seorang di antara kalian sampainya mencintai bagi saudaranya apa yang dicintainya bagi dirinya. Mahabbah itu bagian dari akhlak. La yu'minu ahadukum man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian yang tetangganya itu kada aman daripada keburukan-keburukannya.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Itu seberataan dan banyak lagi ayat ataupun hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang akhlak ini dan mengaitkannya dengan keimanan. Maka nilai-nilai akhlak inilah yang harus kita pelajari dari figur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tatbik, kita aplikasikan dalam diri kita masing-masing, kita amalkan dalam diri kita masing-masing. Termasuk di antara nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyibukkan diri kita mencari-cari kesalahan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan kekurangannya sendiri. Nya kada sempat memikirkan aib atau kekurangan orang lain. Nya sibuk dengan aib dirinya seorang. Kalaupun terlihat atau pian tahu akan aib orang lain, tutupi akan. Barang siapa yang menutupi akan aib saudaranya, maka Allah akan menutupikan aibnya di dunia dan di akhirat. Apa manfaatnya kita mau ungkai-ungkai aib orang lain? Itu termasuk perbuatan yang kada berfaedah, mencari-cari aib orang lain lalu mau ungkai-ungkai aib orang. Padahal tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Inya meninggalkan apa-apa yang kada berfaedah ke sendirinya. Apa faedahnya kita tahu aib orang sampai mencari-cari aib orang, kemudian membongkar-bongkar aib orang, memandirkan aib orang, kada ada faedah. Bila kita menggawi seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah itulah tanda Allah itu berpaling dari kita. Tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, ayyaja'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Bahwa orang itu disibukkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang kada ada faedah bagi dirinya. Sudah kita sibuk lawan aib kita masing-masing. Aib kita kan kada sedikit-dikit. Allah narai masih menutupi akan. Kalau Allah menutupi akan aib kita, apa kita membongkar aib-aib orang? Ulun mohon maaf, didudukakan misalnya di hadapan pian, diberi kesempatan untuk menyampaikan kata-kata seperti ini. Bukan karena ulun pantas, ya karena Allah masih menutupi akan aib-aib ulun di hadapan pian semua. Ulun, anak-anak buyan yang lain, ading-ading ulun ini, tapi yang mungkin berlaku baik, bermuamalah secara baik lawan kami, memuliakan lawan kami. Itu karena kemuliaan akhlak pian dan sangka baik pian aja lawan kami. Dan ulun berterima kasih atas itu. Oh kami ini insya Allah sadar aja. Orang-orang yang bodoh. Lalu karena kami bodoh, lalu mungkin tegawi salah, tegawi khilaf. Dan hak kami dari buhan pian seberataan adalah pian menasehati kami. Hak sesama muslim, apabila kita melihat ada yang tersalah daripada sesama muslim, kita tutupi akan aibnya, kemudian pian nasihati. Itu hak sesama muslim. Pian ingatkan kami
Bahkan ulun menyampaikan kepada beberapa mukaddam, ulun minta ulun kalau ada nang tersalah di antara kami ini ingat akan tagur. Jangan merasa pian oh kada baadab lawan buya kan. Itu hak sesama muslim. Silakan pian ingat akan. Kalau perlu pian jewer masalah. Istilahnya kalau kadang-kadang orang untuk disadarkan itu kan kadang ada yang harus dipukul. Kalau kita bahari kan santri, kalau terlalu nakal dipukul kadang oleh guru. Pukulan itu bukan karena kebencian tapi untuk menyadarkan. Orang nakal kan kadang seperti orang nang berkelakuan macam-macam itu seperti orang nang kada sadar. Dipukul untuk menyadarkan. Kalau hendak dipukul silahkan pukul. Tapi satu, jangan minjam tangan orang. Pukul pakai tangan pian seorang. Jangan minjam tangan orang lain. Ulun di beberapa minggu yang lalu pernah menyampaikan hadis tentang masalah nasihat. Bahwa nasihat itu ya harus disampaikan secara sir, secara rahasia, berduaan, disampaikan dengan cara yang baik. Bukan ulun menasihati Yahya misalnya di hadapan banyak orang, itu bukan nasihat, itu fadhihah. Itu ulun merendahkan Yahya. Contoh kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan segala yang dibawa sidin itu kan kebenaran. Perkataan sidin, perbuatan sidin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala yang disampaikan oleh Rasulullah itu suatu kebenaran. Meskipun begitu Allah mengingatkan, fabima rahmatin minallahi lintalahu, karena rahmat Allah lah wahai Muhammad engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Ini kan memang konteksnya menyikapi para sahabat ashabur rumah itu pada peperangan Uhud nang melanggar perintah Rasulullah, sehingga menyebabkan kekalahan dan menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang terbunuh. Tapi meskipun begitu Rasulullah berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau pang maniwas, kenapa buhan nikam kada maasi? Kenapa buhan nikam kada menurut ke ini. Rasulullah tetap berlemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau bersifat keras, kasar hati, maka niscaya para sahabat itu pun akan menjauh darimu. Maka kebenaran ataupun nasihat-nasihat kebaikan tetaplah harus disampaikan dengan cara yang baik. Tuan guru bicara mah misalnya menyumpah-nyumpah, kira-kira jamaahnya bertambah banyak atau bertambah kurang? Karena memang tabiat manusia kadang menyukai yang seperti itu. Itulah yang harus diantara yang harus kita contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibukkan diri kita dengan mengkoreksi diri kita masing-masing. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Dan sibukkan diri kita. Kada usah mengurusi aib orang lain, kada usah mencari-cari kesalahan orang lain, kada usah mengungkai-ungkai aib orang lain. Kalau kita mengharapkan kebaikan baginya, nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Karena tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Yang maksum hanya para anbiya dan para rasul. Dan ini berlaku untuk sesama kita seberataan.
kiranya itu dong bisa ulun sampaikan, sudah jam 10:04. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendatangkan keberkahan bagi kita seberataan, menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita seberataan, Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita, Allah memberikan kita rezeki yang halal, kehidupan yang penuh barakah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak kita daripada zuriyah salihah, anak-anak yang saleh dan salihah. Allah tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan keimanan kita. Allah jadikan kita daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar taat lawan sidin. Apabila Allah wafatkan kita, kelak Allah wafatkan kita seberataan dalam husnul khatimah. Allah kumpulkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dengan para khulafa beliau, para muqaddam, para guru-guru kita, saudara ikhwan dan akhwat kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin.